tentang Gideon, bagaimana ya kita akan banyak belajar bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hakim atau pemimpin di bangsa Israel. Sebelum kita belajar, kita berdoa lagi ya teman-teman. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini ya Bapak. Dan pada malam ini kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan dari Gideon ya Bapak. Biar ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami untuk semakin lebih setia lagi kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba yang akan bawakan firman Tuhan, berkati segala signal internet dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami tetap menunggu untuk teman-teman kami yang belum bersama dengan kami, biar Tuhan yang menuntun langkah mereka bersama dengan kami ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan penebus kami. Amin. Ya teman-teman, sebenarnya saya lagi nggak feeling well. Tiba-tiba getting flu tadi pagi, jadi suaranya agak-agak bindeng gitu ya. Dan kalau masih ada gitu, makanya tadi tuh off cam, ingusnya ngocor. Oke. Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya walaupun kita ada sedikit orang, namun saya percaya yang datang hadir pada malam hari ini, kita rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan dan available gitu. Oke. Ini judulnya adalah percaya atau tidak gitu loh. Kalau dibilang percaya atau tidak, sepertinya tuh judulnya kayak kaku banget gitu kan. Pasti mungkin teman-teman udah tahu ya, firman Tuhan ya pasti percaya lah gitu. Namun kita mau belajar bagaimana pengalaman Gideon bertemu dengan Tuhan. Bagaimana pengalamannya bertemu dengan Tuhan, dan kita akan belajar dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 24. Di pasal ini mengisahkan tentang orang yang bernama Gideon. Gideon ini adalah seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dari apa? Dari penjajahan atau perbudakan atau penindasan dari bangsa Midian. Gitu. Kita sama-sama lihat dari kisah 1 ayat 24 ini. Mungkin biarpun panjang, namun saya ingin kita baca detailnya supaya kita sama-sama saling mengerti dan satu server nyambung gitu. Kalau lengkap-lengkap takutnya nanti teman-teman ada yang kebingungan, jadi kita lebih baik baca sama-sama. Ada yang bisa membacakannya, Hakim-Hakim 1, mungkin kita ada berapa orang nih, kita bisa bagi-bagi aja kali ya. Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 24 gitu. Mungkin Sis Helen bisa baca 5 ayat, kita 5 ayat aja ya. Nanti Sis Helen tunjuk siapa gitu untuk baca selanjutnya, biar kita sama-sama interaktif. Hakim-Hakim 6 ya, ayat 1 sampai ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 5. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, karena maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya.
sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Oke, Helen bisa tunjuk lagi untuk baca 5 selanjutnya sampai 24 ya. Kita 5 ayat satu orang. Tunjuk Bro Doli. Ya, Shalom, gimana tadi? Baru gabung. Hakim-hakim 6 ya, Bro. Ayat 6 sampai 10. Bro Doli baca ayat 6 sampai 10. Hakim 6 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10 ya, misalnya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Lanjut, Bro Doli mau pilih siapa lagi untuk baca 11 sampai 15? Ini yang sudah, saya nggak tahu ini yang mana yang sudah, mana yang belum. Enggak, kita lanjut 11 sampai 15. Pilih aja orangnya siapa selanjutnya. Yang oke, maju saya pilih. Ya, ini Chris dari Bali, Chris. Oke, Bro Chris boleh? 11 sampai 15. Oke. 11 sampai 15. Hakim-hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abizer. Orang Abizer itu sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Oke, Bro Chris boleh pilih temannya yang lain untuk baca 16 sampai 20. Kak Yevon. Terima kasih, Brother Chris. Hakim-hakim berapa tadi ya? 6 ya? Hakim-hakim 6 ayat 16 sampai 20. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Maka masuklah
Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Lanjut, Sisifan 21 sampai 24 mau pilih siapa? Next, Sister Anna Rosen. Sister Anna lagi. Hakim-Hakim 6 ayat 21 sampai berapa, Kak? 24 sampai 24. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan daripada. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut engkau tidak. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membacakannya sama-sama supaya kita bisa sama-sama tahu cerita alur cerita dari kisah Gideon ini. Oke, jadi di Hakim-Hakim 6 1 sampai 24 ini adalah sebelum Gideon dipilih oleh Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi ada kisah pilu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ya, jadi pada waktu itu ketika musim menanam tiba-tiba bangsa Midian dan beberapa sekutunya itu datang. Kita tahu tadi di awal-awal ya teman-teman bahwa bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian. Dan ketika musim menanam tiba-tiba dari bangsa Midian datang dan beberapa sekutunya itu datang, kemudian mereka merusak semua yang ada pada di sana. Semua apa yang mereka tanam, kalau misalnya nih mereka sedang menanam tanaman dan mulai tumbuh, kemudian mulai kelihatan hijau dan bagus, kemudian datanglah sekawanan bangsa Midian ini dengan ternaknya dan kuda-kudanya dan dimakanlah semua hasil tanaman oleh bangsa Israel. Rusak, habis semuanya dimakan. Nah, kalau masih ada sisa-sisa, kemudian udah mulai berbuah sampai tua gitu, dan udah waktunya musim memanen, datanglah orang-orang Midian ini, kemudian mereka merampas hasil panenan bangsa Israel. Jadi di ayat 6 dikatakan bahwa orang Israel mereka menjadi sangat melarat gitu. Jadi kita ayatnya di ayat ini aja ya teman-teman. Bangsa Israel mereka menjadi sangat melarat. Teman-teman kalau mendengar kata melarat itu kira-kira seperti apa ya gitu. Kita identik dengan orang yang miskin gitu. Kalau kita melihat orang yang miskin, mereka masih punya pakaian gitu, masih punya kayaknya kalau misalnya kayak motor, pasti motor-motor biasa, nggak kayak orang kaya, motornya high class lagi, lebih tinggi, motor ninja lah atau motor gitu kan. Dan rumah orang miskin kita lihat kalau mereka kebanyakan terbuat dari bambu gitu. Namun mereka masih punya rumah. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel ini sangat melarat gitu. Bayangkan nggak ada hasil pangan yang bisa mereka makan. Dan
mereka otomatis kan kalau nggak ada hasil pangan yang bisa dimakan, otomatis mereka nggak punya uang, mereka nggak punya yang bisa mereka jual, makan aja susah gitu. Nah, mereka benar-benar mengalami kesusahan yang luar biasa. Mereka berseru pada Tuhan dan akhirnya Tuhan pun karena belas kasihannya itu Tuhan rindu juga untuk menolong umatnya. Pelajaran yang kita bisa ambil, kadang teman-teman, kesusahan yang kita alami itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan semata-mata oleh karena kita merasa bahwa Tuhan itu jahat. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Biasanya kalau penderitaan datang, kebanyakan itu penderitaan datang di dalam hidup kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Namun kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat 1 Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan bahwa tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa tahun lamanya? Di ayat 1 dikatakan 7 tahun lamanya. Jadi benar aja yang tertulis di Alkitab bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan juga bukan kurang dekat untuk mendengar setiap doa-doa kita. Namun, teman-teman, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan yaitu dosa-dosa kita. Seringkali kita merasakan penderitaan yang kita alami, kemudian kita bilang, Tuhan, apa ini harus terjadi gitu. Kita seringkali menyalahkan keadaan kita dan kita menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita nggak sadar kita sudah melakukan apa yang di mata Tuhan. Sama seperti orang Israel, mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Jadi kalau kita menderita, kalau kita susah, artinya kita harusnya nggak nyalahin Tuhan dong, gitu kan? Itu adil, karena kesalahan kita. Di saat kita menderita, dan kita perlu untuk koreksi diri kita sendiri. Kita harus akui akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kemudian minta ampun kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan menjawab doa-doa kita dan mengampuni kita. Berikutnya di ayat, aku mau teman-teman kita lihat di ayat ke-11. Di ayat ke-11 dikatakan bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezar itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini menceritakan bagaimana malaikat Tuhan bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan Gideon. Dalam cerita Alkitab, teman-teman, ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang menceritakan tentang pertemuan spesial mereka bisa bertatap muka antara malaikat Tuhan dengan kita. Itu tokoh-tokoh Alkitab ini yang artinya adalah manusia biasa, manusia yang berdosa. Namun tidak semua tokoh di Alkitab, hanya tokoh-tokoh tertentu saja. Di sini ada beberapa tokoh yang aku bisa tahu ke teman-teman. Yang pertama adalah kisah Abraham. Kita tahu bahwa Abraham ini sudah lanjut usia dan dia bingung karena dia belum memiliki seorang anak, gitu kan teman-teman. Namun dia meyakini, dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu datang untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat dan meyakinkan Abraham akan janji Tuhan. Dan kemudian selain itu, malaikat Tuhan juga datang untuk memberikan pengharapan. Malaikat Tuhan juga datang untuk membawa penghakiman. Ini digenapi di kisah Lot. Jadi teman-teman nanti boleh baca lagi setelah kita selesai. Selain Abraham, ada juga kisah Lot. Kita tahu pada akhirnya Sodom dan Gomora itu harus dibinasakan.
Jadi kita tahu bahwa malaikat Tuhan datang untuk membawa penghakiman. Dan kemudian di kisah Hagar, kita juga Hagar juga mempunyai pertemuan yang spesial dengan Tuhan. Jadi di saat dia sedih, di saat dia melarikan diri dari tuannya itu Sarah, jiwanya tertindas, dia tertekan. Terus kemudian dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Hagar pulanglah, gitu kan. Bukan hanya itu, ternyata malaikat Tuhan itu juga membawa berkat. Luar biasa, satu kesempatan yang istimewa ketika bertemu dengan malaikat Tuhan. Karena mereka Tuhan bisa membawa berkat untuk kita semua. Kemudian Yakub juga waktu bergumul di tepi sungai Yabok, dia bergumul dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah Yakub diberkati. Saat dia lemah, di saat dia paling susah sekalipun, malaikat Tuhan datang untuk memberkati Yakub dan memberikan pengharapan. Kemudian kita tahu juga ada Musa. Musa waktu dia diutus, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya walaupun kita tahu bukan tatap muka dengan muka, tapi dengan wujud api. Kemudian Yosua. Ada Yosua di sini yang saya dapatkan dari Yosua ini, kebanyakan tuh seperti malaikat berseru gitu. Tapi kesempatan untuk bertatap muka dengan malaikat itu enggak dirasakan. Jadi hanya ada sesuatu yang spesial dari pertemuan dengan malaikat Tuhan. Kemudian akhir ini adalah Gideon. Nah, di ayat 11 dibilang bahwa Gideon ini datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin. Dan dia sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Lanjut di ayat ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Dan inilah jawaban dari Gideon di ayat ke-13. Jawab Gideon kepada malaikat Tuhan ini. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, jadi seperti ada keluhan yang Gideon katakan. Seperti kayak, kalau memang benar-benar Tuhan itu ada ya, kenapa ya Tuhan izinkan ini menimpa penderitaan seperti ini kepada kami gitu kan? Dimanakah segala perbuatannya yang ajaib, gitu, yang diceritakan kepada nenek moyang kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ada beberapa aplikasi yang bisa kita ambil dari cerita pertemuan pertama kali antara malaikat Tuhan dengan Gideon. Di ayat ke-13 adalah apa yang dirasakan oleh Gideon. Di 13 ini ada perasaan yang bercampur, perasaan sedih, mungkin ya teman-teman, ada juga perasaan kecewa sama Tuhan, kemudian mungkin juga ada sedikit nyindir juga ada di situ. Tetapi intinya, jadi apa yang dirasakan oleh Gideon ini adalah sebuah kekecewaan kepada Tuhan. Apakah kita pernah gitu, aplikasi untuk kita pribadi, apakah kita pernah mengalami hal yang dialami oleh Gideon? Seringkali kita merasa, Tuhan, kenapa ini harus menimpa dan terjadi kepada kami gitu. Aku yakin setiap manusia, kita adalah manusia yang berdosa, pasti kita juga pernah mengalami hal yang dirasakan oleh Gideon. Tapi di situ kita harus belajar satu hal, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Pada waktu Gideon nggak tahu kalau yang dia temui adalah malaikat Tuhan. Jadi memang karena bangsa Israel itu pada waktu itu mereka
menyembah berhala. Sampai-sampai keturunan mereka tuh nggak kenal siapa Tuhan. Itulah kenapa ada alasan khusus malaikat Tuhan datang sendiri bertemu dengan Gideon. Tapi yang dirasakan oleh Gideon adalah satu keputusasaan. Mana sih Tuhan gitu? Benar gak sih? Apakah Tuhan itu ada gitu? Nah, itu juga aplikasi dalam hidup kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Waktu orang lain datang ke kita, mungkin kita memiliki rasa sakit hati gitu. Kita punya dendam dan lain-lainnya yang nggak bagus-bagus gitu. Itu seringkali kita ketemu orang, padahal orang itu nggak salah apa-apa, tapi malah kena getahnya, kena batunya. Itu seringkali gitu. Seringkali kita menjadi seperti tanpa kita sadari, dan saya juga seperti itu gitu kan. Dan kita nggak tahu teman-teman, kalau ternyata kalau kita pada saat kita seperti itu, terus tiba-tiba ada orang datang pada kita nggak tahu ternyata sambutan kita terhadap orang lain, apa yang kita perlakukan terhadap orang lain malah lebih lagi gitu. Dan kita nggak tahu kalau yang bertemu dengan kita itu adalah malaikat Tuhan gitu, sedang mendatangi kita. Dan jadi kita perlu hati-hati dan perlu kepekaan. Terkadang empati kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita itu melatih kita bagaimana caranya kita memperlakukan Tuhan. Dan hampir rata-rata ya teman-teman, Tuhan yang berinisiatif untuk bertemu dengan manusia. Sangat sedikit manusia yang sering berinisiatif untuk bertemu dengan Tuhan. Malah lebih seringnya Tuhan yang bertemu dengan kita, nyamperin kita, mendatangi kita. Mungkin manusia karena terlalu sibuk dengan dunia pekerjaannya dan hal-hal yang lain yang mereka lakukan, sehingga sangat sedikit waktu mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Padahal malaikat Tuhan datang untuk memberi pengharapan. Di saat kita susah, di saat kita sedih, memberikan janji, tapi oleh karena pikiran kita terlalu dipenuhi oleh sakit hati dan lain sebagainya, kabar sukacita itu malah kita tolak gitu. Pengharapan itu jadi malah kita tolak. Jadi di sini kita perlu belajar untuk memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik, karena siapa tahu mereka adalah malaikat Tuhan yang berberkat untuk kita. Itu perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi inilah pertemuan yang spesial yang dirasakan oleh Gideon. Selanjutnya di ayat ke-12. Ayat ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, karena Gideon ini masih muda, lalu apa yang dia responi? Apa yang dia langsung lakukan? Dia tentunya minder sebagai orang muda, bagaimana dia bisa melakukan itu. Bukan hal yang kecil gitu. Untuk dia bisa menjadi hakim, bukan hal yang dianggap sepele, tapi itu adalah hal yang besar. Dia merasa dia nggak sanggup, dia belum bisa melakukan itu. Mungkin Gideon berkata seperti ini, ya aku masih muda Tuhan gitu, belum punya pengalaman sama sekali. Terus aku nggak ngerti gimana caranya perang gitu kan, gimana melakukan ini dan itu gitu kan. Tapi luar biasanya Tuhan tentu melihat dengan cara yang luar biasa. Malaikat Tuhan berkata, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dari mana Tuhan tahu kalau Gideon itu seorang yang gagah berani gitu? Jawabannya ada di pasal 11 yang tadi. Boleh kita baca lagi ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Orang Abiezer itu, seorang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini adalah, kita tahu ya, jadi pada waktu itu adalah musim gandum. Di sini musim gandum dan
Biasanya kalau misalnya musim gandum, kemudian dia mengirik di tempat penampungan gandum, gitu. Kira-kira ketahuan nggak teman-teman kalau misal ketika bangsa Midian datang? Bangsa Midian datang, dia mengirik lagi musim gandum, bangsa Midian ingin merusak semuanya, dan pada saat musim gandum pasti mereka datang ke tempat pengirikan gandum, gitu. Tapi Gideon datang ke tempat pengirikan anggur, gitu kan. Udah pasti Tuhan melihat ada sesuatu hal yang berani yang dia lakukan, gitu. Ada sesuatu hal yang luar biasa, jadi maksudnya sifat yang luar biasa yang ada pada Gideon. Tapi yang dilakukan Gideon itu kan tadi kita lihat bahwa dia mengirik di tempat pengirikan anggur. Nah, pada waktu itu dia mengirik gandum, tapi mengiriknya di tempat anggur. Jadi secara logika kan supaya nggak ketahuan gitu. Jadi orang-orang Midian nggak akan periksa tempat pengirikan anggur, ya karena belum musim anggur gitu. Ini adalah keberanian kecil yang dilakukan oleh Gideon. Teman-teman tahu bahwa keberanian kecil yang dilakukan adalah sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan bisa pakai itu. Walaupun itu hanya keberanian kecil. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Seringkali kita berkata pada Tuhan, aduh Tuhan saya bodoh gitu. Saya nggak pintar ngomong depan umum, nggak bisa, udah keringetan dan lain-lain gitu kan. Namun Tuhan tahu cara yang Tuhan bisa pakai untuk kita. Kita masing-masing punya caranya yang berbeda. Mari, dan di ayat ke-12 lagi dibilang bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan firman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di saat kita susah, di saat kita bingung, di saat kita minder, di saat kita takut, lalu datanglah firman Tuhan. Nah, aku mau tanya sama teman-teman, firman Tuhan itu kalau sudah difirmankan, kalau sudah diucapkan, jadi atau enggak gitu? Gimana menurut teman? Jadi, pasti jadi. Pasti terjadi gitu kan. Tuhan kan berfirman, Tuhan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ini adalah fakta gitu teman-teman. Semua firman Tuhan yang sudah difirmankan, yang sudah diucapkan, itu adalah fakta, bukan fiktif. Gitu. Di saat kita ragu, di saat kita bimbang, firman Tuhan itu akan terjadi, akan tetap berjalan. Sama seperti kita lihat matahari ya, ketika difirmankan oleh Tuhan dengan siklusnya, dia akan terbit jam 6 pagi dari timur, dan dia akan terbenam lagi di barat jam 6 petang. Demikianlah juga ketika firman Tuhan diucapkan, itu adalah fakta. Inilah yang perlu kita yakini dan imani. Walaupun terkadang pikiran fana kita berkata, nggak mungkin. Itu karena kita melihat realita. Kalau realitanya seperti ini, itu nggak mungkin, tapi ini adalah fakta gitu. Firman Tuhan adalah fakta. Kemudian, kata yang kedua tadi kata yang pertama adalah Tuhan berfirman. Dan kata yang kedua ini adalah yang mau kita baris bawahi adalah kata menyertai. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya suka sekali kalau mendengar kata Tuhan menyertai. Itu kayak dalam banget artinya. Itu kayak kita nggak perlu lagi ngerasa ketakutan. Kayak udah ada jaminan yang kita dapetin dari Tuhan. Tuhan menyertai gitu. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Di saat kita lemah dan takut, datanglah firman Tuhan nih dan berkata pada kita, aku menyertai engkau. Apakah kita nggak akan dikuatkan gitu teman-teman? Apakah kita nggak akan dimampukan? Pasti kita akan merasa dikuatkan dan dimampukan. Ini sebuah janji dan fakta yang sudah terjadi dan akan terjadi terus-menerus, entah kita percaya atau tidak. Namun janji Tuhan itu akan terus berjalan. Bagi orang Kristen, kita harus belajar untuk menjadi percaya. Ada banyak pekerjaan, ada banyak tugas yang harus kita kerjakan, dan tantangannya luar biasa. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu tidak sanggupan kita, Tuhan tuh tahu semua. Tapi janji penyertaannya itu akan
selalu pasti. Walaupun hanya sedikit keberanian Tuhan bisa pakai kita untuk jadi saluran berkat. Lalu, apakah Gideon langsung percaya? Jawabannya di ayat 12 tadi tidak gitu kan. Di ayat 13 ya teman-teman. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon gak langsung percaya. Gideon saja merasa tidak tahu apa-apa gimana caranya berperang dan lain-lain. Jadi kekhawatiran, ketakutan, keraguan itu sebenarnya adalah hal yang manusiawi untuk kita. Tetapi panjang sabar Tuhan itu sangat luar biasa. Di ayat 16 ya teman-teman, kita lanjut ke ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini Tuhan teguhkan lagi dia, diteguhkan lagi dan diteguhkan lagi. Nah, ada satu kutipan yang saya mau share kepada teman-teman. Kutipan ini mengatakan bahwa, saudaraku, engkau mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya bagimu. Bangunlah dari tidurmu, Kristus akan menganugerahkan hidup bagimu. Ubahlah cara hidupmu, cara makan, cara minum, dan cara kerja. Di sini suka dengan kutipan kata-kata ini, dibilang bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia ini, Tuhan menitipkan satu pekerjaan untuk kita. Dan gak ada yang bisa menggantikan pekerjaan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya bagimu. Lalu bagaimana cara memperlakukan orang lain itu berbeda-beda. Gitu. Karena di sini dibilang tidak ada orang lain yang dapat melakukannya bagimu, karena tidak ada yang, karena cara kita memperlakukan orang lain itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita menjangkau orang berbeda-beda. Cara Tuhan bekerja pada saya dan juga pada teman-teman semua itu berbeda-beda. Namun Tuhan membuat kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita mau ambil pekerjaan Tuhan itu? Kristus sudah mengasihi kita, sudah memberikan segalanya untuk kita. Apakah kita akan mengambil tugas Kristus itu? Bangunlah dari tidurmu, Kristus akan menganugerahkan hidup bagimu. Ubahlah cara hidupmu, cara makan, cara minum, dan cara kerja. Itu rencana Tuhan. Kalau kita seringkali merasa bahwa rencana-rencana Tuhan itu kita merasa gagal. Apa yang salah gitu loh. Kita mungkin ngerasa ini udah rencana Tuhan, tapi kita sudah planning-kan minta Tuhan untuk jadi. Namun apa yang salah gitu? Kalau kita sudah menyadari bahwa itu rencana Tuhan. Artinya kita harus koreksi diri kita sendiri. Sama seperti ketika kita sakit. Kita harus belajar. Kita harus mengubah cara makan kita. Ketika kita punya pola yang salah, kita sakit, kita minta Tuhan untuk menyembuhkan, terus kita sembuh, terus kita ubah, terus kita buat pola yang sama, kita sakit lagi, minta Tuhan lagi, itu ada yang, maksudnya itu ada yang salah dalam kehidupan kita. Kita harus koreksi, kita belajar ketika kita sakit, kita ubah cara makan kita supaya kita menjadi lebih sehat. Kita bekerja untuk Tuhan. Terus kalau kita melayani dan ditolak orang terus, ya kita harus koreksi diri kita. Mungkin ada cara kerja kita yang salah. Memperlakukan orang itu sepele mungkin sepertinya, dan itu sangat berpengaruh. Yang terbiasa, yang punya sifat pemarah gitu teman-teman, sifat cuek dan lain sebagainya, itu kita perlu untuk koreksi diri kita. Dan kita harus belajar untuk menjadi lebih peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Dan itu juga kita harus mengubah cara pola kita, dan kita harus keluar dari kondisi dunia nyaman kita yang kita membuat merasa kita
oke, aku fine dengan hidup seperti ini, namun sepertinya ada yang salah gitu. Ada yang salah yang Tuhan tidak inginkan dari kehidupan kita. Nah, Gideon yang dia melihat penderitaan umat-umat Tuhan, paparan di mana-mana. Jadi yang dia lihat di daerahnya, di sekitarnya itu berhala. Kita sudah tahu teman-teman, bangsa Israel banyak menyembah berhala. Dan banyak dari mereka yang nggak bisa membedakan manakah yang kudus dan manakah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka, menyembah berhala sesuatu hal yang biasa, gitu kan. Dan pada zamannya itu, mereka nggak bisa melihat yang benar itu seperti apa, gitu. Dalam kehidupan kita, aplikasinya sangat sederhana. Kita terlalu sering, misalkan dunia kita, kita menghabiskan banyak waktu kita untuk main game gitu, dan hobi kita nonton film, drakor dan lain-lain gitu kan. Dan itu pola hidup kita gitu. Dan kita nggak akan terus maju. Dan kita nggak akan bisa meminta kepada Tuhan untuk kita nggak akan tahu manakah yang benar dan manakah yang salah ketika kita terus mengkonsumsi kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan seperti itu. Nah, di ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Di sini kira-kira buat kita sekarang baik gak sih minta tanda dari Tuhan? Apakah kita pernah gitu bergumul kemudian kita minta tanda sama Tuhan? Tapi udah didoain tetap nggak dikasih tanda gitu. Mungkin teman-teman dari beberapa dari kita mungkin pernah meminta tanda dari Tuhan, namun apakah kita percaya dan yakini bahwa tanda yang kita terima itu dari Tuhan atau dari setan? Dan mengenai tanda ini ada di Hakim-Hakim 6 ayat 37 sampai 40. Nanti teman-teman bisa pelajari mengenai dari Hakim-Hakim 6 ayat 37 sampai 40. Lalu apa yang terjadi di ayat ke-22? Ayat Hakim-Hakim 6 ayat 22. Maka taulah Gideon bahwa malaikat Tuhan itu lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Nah, apa yang dialami Gideon itu juga yang kita rasakan. Kita berkata, celaka aku Tuhan gitu. Sebenarnya kita yang salah. Karena kita yang ragu, kita yang nggak percaya. Dan di ayat 23 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, ini seperti janji Tuhan yang luar biasa, kata-kata penghiburannya, bertemu malaikat dengan penuh kemuliaannya. Kita mungkin pasti binasa oleh karena dosa kita. Tapi oleh karena inisiatif Tuhan yang penuh kasih dan penuh belas kasihan, dia mau menjadi sama seperti kita. Lalu berhadapan muka dengan muka. Sama seperti Gideon. Ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan, dia jadi berubah. Yang tadinya mungkin di awalnya dia takut-takut, komplain, dia ingin melarikan diri dari Tuhan, tapi Gideon mulai berubah. Mungkin kita ragu di awalnya, tapi seringkali ketika kita sudah mulai terlibat, di saat kita terlibat, maka disitulah iman kita bertumbuh. Jadi kalau kita ragu, kita diam saja, kita nggak mau terlibat untuk satu pekerjaan yang kecil sekalipun, ya kita nggak akan bertumbuh. Kalau kita hanya belajar seperti makan, baca, tidur, dan diulang-ulang terus, apakah kita akan bertumbuh? Udah pasti kita nggak bertumbuh. Jadi ketika kita baca, kita imani, kita perlu aplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu adalah gambaran cara kita memperlakukan malaikat Tuhan. Walaupun kita tidak punya pengalaman sama sekali, namun ketika kita mau terlibat, maka kita akan bertumbuh. Nah, kita dari Gideon ini adalah gambaran dari kehidupan kita di akhir zaman. Ada yang bisa bacakan di Ibrani 11 ayat 1.
Ibrani 11 ayat 1. Miss Disa bisa bacakan, sis? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, thank you sis Disa. Kalau Tuhan berfirman itu adalah fakta, bukan fiktif. Jadi pekerjaan kita adalah kita tinggal percaya. Kita perlu tunggu lalu kita imani. Saat di zaman Gideon mungkin susah, tapi kehidupan di akhir zaman kita tahu bahwa akan lebih susah lagi. Mengikut Yesus dikatakan kita memikul salib. Jadi modal kita di akhir zaman, kita perlu memiliki iman. Setiap firman yang tertulis, yang ditulis itu adalah fakta. Fakta yang bisa kita pegang. Sebagai ayat terakhir, aku mau kita baca dari Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel berapa tadi, sis? Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Ya, Bro Doli, bacakan. Ya. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 begini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, amin. Thank you, Bro Doli. Itu adalah fakta, ya teman-teman. Jangan bilang kalau kita nggak bisa berubah. Kita bisa berubah seperti Gideon. Satu pelajaran yang pertama dari kisah Gideon adalah bertemu dengan Tuhan itu dia merasa nggak rugi. Ada sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita mengubah dunia kita, Tuhan rindu untuk mengubah hati kita dulu. Kalau ada hati kita yang keras, kalau ada kepahitan, hati kita yang pahit, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan akan berikan, tadi di ayat 19 sampai 20, Tuhan akan berikan kita hati yang baru dan hati yang taat. Oke, ini adalah fakta dan bukan fiktif. Jadi inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa kita pelajari, dan biarlah ini memberkati kita semua bahwa panggilan Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita. Kita tidak tahu orang di sekitar kita adalah malaikat Tuhan yang telah kirimkan untuk kita. Dan bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.